Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Tadi sekitar pukul 10.58 terjadi gempa yang cukup besar berkekuatan sekitar 7 skala Richter, di mana masyarakat yang ada di tenda berhamburan keluar ke jalan untuk menyelamatkan diri ya. Jurnalis Metro TV yang tetap bekerja meskipun gempa menghantam rumahnya sehingga rata dengan tanah. Diketahui bahwa tadi siang sekitar pukul 11 terjadi 2 kali gempa susulan. Untuk terus dapat menginformasikan peristiwa-peristiwa di seluruh Nusantara secara aktual, terdapat jurnalis-jurnalis Metro TV di setiap daerah di Indonesia. Mereka inilah yang menjadi garda terdepan pewarta berita berbagai peristiwa penting di daerahnya, termasuk saat bencana melanda. Dalam segmen khusus Jurnalis Story kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mendengar cerita dari salah satu kontributor Metro TV, sekaligus salah satu korban terdampak dari gempa Lombok yang menimpa di tahun 2018, yang tetap bertugas meski rumahnya rata dengan tanah akibat diguncang gempa. Saya akan langsung menyapa melalui sambungan Skype, sudah bergabung bersama dengan kami Adi Henry. Mas Adi, selamat pagi Mas, apa kabar? Pagi Robert, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih telah bergabung bersama dengan saya. Mas Adi, saya dengar Mas Adi kan sudah 12 tahun ya, hampir 12 tahun ya berbakti di Metro TV gitu ya. Salah satu kejadian yang penting dalam hidup dan juga saya yakin masih teringat adalah gempa Lombok di tahun 2018, di mana pada saat itu terjadi gempa, rumah sudah hancur tapi tetap bertugas. Nah, pertanyaan saya, kenapa tetap bertugas? Kenapa tidak memilih untuk kemudian mencari barang atau memilih untuk mengungsikan keluarga mungkin? Kenapa harus tetap mewartakan pada saat itu? Memang pada saat itu adalah pilihan yang sangat berat bagi saya, di mana pada saat itu saya memang terpikir keluarga dan pekerjaan saya. Namun pada saat itu memang dengan adanya kejadian gempa 7 skala Richter yang sangat luar biasa, timbul jiwa jurnalis saya pada saat itu, di mana saya harus bekerja dan terus mengambil kejadian, semua detik-detik kejadian itu saya kumpulkan pada saat itu, di mana sekitar 5 menit setelah kejadian langsung Korda melakukan menelpon menanyai tentang kondisi bagaimana terjadi gempa pada saat itu, dan saya minta kepada Korda untuk live Skype langsung pada saat itu bagaimana mengabarkan kondisi masyarakat pada saat itu yang ketakutan, yang berlarian pada saat itu di Mataram. Pada saat itu memang saya berada di luar rumah, baru selesai melaporkan gempa juga yang terjadi di Lombok Timur pada saat itu. Tiba-tiba pada pukul 8 pada saat itu terjadi gempa yang lebih besar lagi di Lombok Utara dan Mataram yang merusak ribuan rumah masyarakat Lombok Utara pada saat itu. Ya, betul. Robert. Ya, berarti ada 2 cerita ya Mas Adi. Karena bertugas jadi selamat dari gempa, tidak kita bayangkan bagaimana pada saat itu jika Mas Adi berada di dalam rumah ya, mungkin ceritanya akan berbeda sekarang. Tetapi juga apakah tidak khawatir gitu ya, apakah konsen gitu mewartakan, tidak khawatir dengan kondisi tetangga, mungkin saudara yang tinggal berdekatan, mungkin teman-teman, apa tidak khawatir dengan kondisi seperti itu? Ya, memang pada saat itu kekhawatiran juga muncul pada saat itu, teringat keluarga apakah selamat atau tidak. Kalau sambil pada saat live, pada saat itu juga saya menghubungi keluarga. Kebetulan adik saya, istri saya saat itu, orang tua juga tidak bisa dihubungi, namun setelah sekitar 10 menit baru muncul SMS yang mengatakan bahwa jangan pikirkan rumah sudah hancur, kita sekeluarga selamat. Pada saat itu juga saya semakin semangat juga untuk kerja setelah mengetahui keluarga saya selamat, namun rumah sendiri saya tidak pikirkan pada saat itu. Saya bagaimana tetap mendapat gambar yang terbaik dan mengabarkan kepada masyarakat di seluruh dunia
pada saat itu agar tahu kondisi yang terjadi pada saat itu. Setelah pukul 10 pada saat itu saya langsung pulang pada saat itu, namun perjalanan pulang saya juga tidak mulus, terdapat longsor pada saat itu di jalur Pusung. Pada saat itu juga saya tetap mengambil momen itu untuk menjadikan berita pada saat itu. 5 menit setelah di perjalanan saya tiba di rumah dan melihat kondisi rumah saya pada saat itu. Langsung juga Porda pada saat itu menelpon menanyakan kondisi bagaimana masyarakat pada saat itu. Dan diminta untuk live juga pada saat itu, dan saya terus melakukan live sekitar 5 kali live pada malam itu. Ya, Robin. Iya, Mas Adi, tapi apakah ada larangan dari keluarga, dari teman-teman gitu? Kamu jangan live dulu lah, kamu bantu dulu kami ini di sini untuk mencari barang-barang, menyelamatkan orang lain gitu ya. Tapi jangan live dulu, ada tidak? Pada saat itu memang masyarakat cuma melihat bagaimana bersyukur, justru mereka bersyukur dengan adanya informasi-informasi itu, masyarakat seluruh Indonesia dengan cepat mengetahui bahwa kejadian itu sangat luar biasa. Pada sekitar pukul 12 juga saya langsung live dari runtuhan rumah saya pada saat itu, mengabarkan bagaimana kerusakan kondisi rumah-rumah warga dan kondisi masyarakat di pengungsian pada saat itu. Betul, justru suasana yang berbeda ya, karena kami pikirkan, wah kamu jangan-jangan terganggu nih dengan adanya gempa, terus memberitakan, tapi ternyata juga masyarakat membutuhkan berita itu untuk tersebar, hingga kemudian bantuan dapat masuk, akses jalan juga dapat diketahui mana untuk mengirimkan bantuan. Tapi adakah dukungan-dukungan yang diberikan, baik material maupun juga imaterial dari teman-teman, dari keluarga, termasuk dari Metro TV, Mas Adi? Ya, saya sangat berterima kasih kepada seluruh pemimpin dan karyawan Metro TV pada saat terjadi gempa 2018. Saya mendapat perhatian yang cukup besar, di mana media group, termasuk media group, sekitar 2 minggu setelah terjadi gempa, saya sudah dibangunkan rumah. Selain itu, Bapak Surya Paloh, tim Metro TV, dan seluruh karyawan juga memberikan bantuan berupa uang pada saat itu, dan itu menurut saya cukup sangat luar biasa Metro TV. Iya, ini keluarga Mas. Ada keluarga yang terkena bencana di Lombok gitu ya, di Jakarta pun dan di daerah lain pun pasti tidak bisa tinggal diam gitu ya, pasti akan turut membantu. Tapi sekarang rumah sudah dibangun kembali di lokasi yang sama? Alhamdulillah sudah kita bangun di lokasi yang sama, di atas fondasi rumah yang dulu rusak juga. Dan Oke, apakah tidak takut nanti? Apa tidak takut sekarang, Mas? Karena memang untuk saat ini rumah sudah normal dan kita bangun sendiri dengan anti gempa, rumah tahan gempa, jadi untuk khawatiran untuk roboh lagi sudah tidak kita pikirkan lagi, roboh. Oke, Mas Adi, terima kasih untuk dedikasinya. Tidak hanya terhadap Metro TV, tapi juga masyarakat Indonesia atas pemberitaannya walaupun dilanda bencana. Kita punya tagline nih Mas, kita punya tema adalah terima kasih Indonesia gitu ya. Apa yang kira-kira Mas Adi bisa ucapkan di hari ulang tahun Metro TV kali ini? Ya, saya berharap Metro TV semakin berjaya, berkibar, selalu terdepan menginformasikan kejadian-kejadian yang ada terjadi di seluruh Indonesia, termasuk edukasi kepada masyarakat Indonesia saat ini. Apalagi saat ini kita seluruh dunia berduka dengan adanya COVID-19. Mari kita sama-sama masyarakat Indonesia menjaga protokol COVID-19 agar Indonesia segera pulih. Ya. Terima kasih Mas Adi Henry, kontributor Metro TV telah bergabung bersama dengan kami langsung dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Sehat-sehat Mas di sana.